5, 4, 3, 2, 1, 0. Buat gua, ada salah satu sosok pria muda Indonesia yang inspiratif sekaligus kreatif banget. Dia ngembangin konsep yang unik tapi praktikal banget bro. Lagi sedih, push up. Lagi galau, push up. Lagi bingung mikirin masa depan, push up. Tiap kali lihat video dia lewat di Beranda atau FYP, dia bakal ngajakin lo push up bro. Cowok ini namanya Bro Syarif. Selain aktivitas push upnya yang bener-bener maskulin, dia juga nyebut audiensnya sebagai kings dan terus mengingatkan pentingnya brotherhood, persaudaraan antar cowok. Langsung aja, kita simak interviewnya. Bro, gua tertarik banget sama konsep nggak peduli lagi ngapain, push up sekarang di mana aja lo berada. Bisa diceritain awal mula lo dapet hal itu sama kenapa lo punya ide buat menyebarkan konsep ini ke orang lain? Oke, konten gua yang gua nggak peduli lo lagi di mana sekarang juga lakuin push up 25 kali. Itu pertama kalinya gua lihat dari konten orang luar. Dia orang barat dengan kata-kata I don't care where you are right now. Now drop down 20 push ups. Gue lihat ini sebagai sesuatu yang positif, jadi gue aplikasikan di TikTok Indonesia, di media sosial untuk penonton Indonesia dengan bahasa Indonesia. Nah, ini konten gue nggak peduli lagi di mana sekarang juga lakuin push up 25 kali. Itu gue lihat sebagai konten yang positif karena dia bayangin kalau misalnya lu lagi scroll, apalagi kebanyakan orang kan scroll media sosial, scroll TikTok, IG, itu kan di saat mereka sedang istirahat atau mereka lagi malas-malasnya. Nah, bayangin kalau lu scroll itu dan ketemu konten gua nggak peduli lagi di mana sekarang juga lakuin push up 25 kali, itu lu udah bisa melakukan sesuatu yang positif, udah bisa berkembang untuk otot lu, untuk diri lu. Jadi di saat lu lagi scroll tiba-tiba ada konten gua yang nyuruh lu untuk push ups, itu menurut gua adalah sesuatu yang positif yang bisa mengembangkan diri setiap penonton yang menonton TikTok gua, IG gua, media sosial gua lainnya. Memang itu terlihat sebagai suatu langkah kecil ya, cuman 25 kali push ups, tapi lu bayangin ketika lu berhasil melakukan, ketika lu lagi scroll, ketika lu lagi malas-malasnya, ketika lu lagi santai-santainya, terus tiba-tiba lu disuruh untuk push ups, lu bayangin udah di saat lu push up itu, lu berhasil melakukan 25 kali push up itu aja, otot lu udah mulai berkontraksi, lu udah mulai mengembangkan diri lu. Dan sebenarnya nggak cuma otot, memang kelihatannya kecil tapi sebenarnya nggak cuma otot. Di situ ada juga yang gue lihat, psikologi kita juga akan dipengaruhi karena gue pribadi ketika gue berhasil melakukan sesuatu, walaupun itu hal kecil sekalipun, beresin kamar atau apapun itu akan membuat kita lebih percaya diri, lebih optimis bahwa kita berhasil melakukan ini, hal kecil ini aja kita berhasil melakukannya. Setelah itu kita bisa lebih optimis untuk melanjut ke tahap selanjutnya. Dan itu sebenarnya kalaupun banyak orang yang ngelihat itu sesuatu hal yang simple ya, tapi banyak followers gue yang DM gue, yang komen di TikTok gue, mereka berterima kasih bahwa dengan konten itu aja, hanya dengan konten push up 25 kali itu bisa membangkitkan semangat mereka, bisa mengubah sifat yang tadinya mungkin malas-malasan, dan juga bisa berkembang dari yang tadinya mereka cuma bisa push up 25 kali atau mungkin bisa 10 kali, berkembang dengan terus menonton konten-konten gua. Mereka konsisten melakukan itu, bisa berkembang. Dan juga untuk pembentukan diri, mental juga. Makanya kenapa di situ ada kata-kata gua nggak peduli lagi di mana gua juga di konten itu gua push up dimanapun, gua di cafe, gua di velodrome, gue di tempat umum lah, gue tetap melakukan push up. Di situ juga ada permainan mental, di situ ada untuk pelatihan mental. Jadi ya, yang kita lakukan itu hal yang positif, yang gue lakukan itu hal yang positif, yang kita lakukan hal yang positif, itu tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain, itu mengembangkan diri kita, itu mengupgrade diri kita, otot-otot kita, mental kita, psikologi kita.
Nah, itu hal yang positif yang tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, adat tempat kita berdiri. Jadi itu sesuatu yang menurut gue sangat bagus. Konten gue nggak peduli lagi di mana, sekarang juga lakuin push up 25 kali. Itu gue lihat sebagai sesuatu yang sangat bagus untuk seluruh anak muda khususnya di Indonesia dan penonton-penonton media sosial. Gue lihat salah satu postingan lo yang dulunya pernah hidup jadi bad boy, party tiap weekend, mabuk, hidup bebas, terus lo memutuskan untuk berhenti. Apa sih sebenarnya sisi gelap dari kehidupan gemerlap dunia malam yang bikin lo memutuskan untuk berhenti dari semua itu? Sebenarnya dunia gelap, dunia malam, ya kehidupan-kehidupan yang tidak sehat itu, kehidupan nakal itu sebenarnya besar pengaruhnya itu dari lingkungan. Gue melakukan itu dulu karena gue kuliah di Jakarta. Gue kuliah di Jakarta di mana lingkungan gue ya berhasil. Gue saat itu kalah berhasil dipengaruhi oleh lingkungan gue, dimana gue sering minum terus ke klub malam. Tapi jujur ketika gue melakukan itu, gue nggak pernah merasa tenang. Karena apa? Karena gue sebagai umat muslim, gue sebagai orang yang beragama, gue memiliki pedoman dalam hidup gue, dimana dari kecil gue udah diberitahu mana yang benar, mana yang salah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan agama gue. Dari situ gue udah punya pendirian, makanya setiap kali gue ngelakukan itu dulu, gue nggak melakukannya dengan tenang ya. Gue nggak senang melakukannya. Mungkin saat melakukannya itu gue ada merasa sedikit nyaman, tapi setelah itu kembali, setelah gue memiliki kesadaran kembali, setelah gue sadar, itu gue nggak merasa tenang untuk melakukan itu. Nah, kenapa gue memutuskan untuk berubah untuk move on dari kehidupan itu? Karena yang pertama, tentu faktor agama, faktor pendirian gue sendiri, dan budaya kita sebagai orang Indonesia, dimana contohnya aja, mabuk itu adalah sesuatu yang merugikan bukan hanya untuk diri sendiri, untuk kesehatan diri sendiri, tapi juga merugikan untuk orang lain. Ketika kita mabuk, kita nggak bisa mengontrol diri kita. Ketika kita mabuk, kita tidak bisa mengontrol emosi kita tidak bisa menjadi seorang laki-laki yang bijak. Maka dari itu, ketika kita melakukan hal itu kita secara tidak langsung, ada saatnya kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Contohnya aja banyak, gue ambil contohnya selain dari diri gue, contohnya di Jakarta yang gue lihat banyak anak-anak muda yang mabuk di pinggir jalan, di tempat perumahan atau lain-lain. Itu mereka mengganggu lingkungan sekitar, mengganggu orang-orang. Bayangin berapa banyak orang yang terganggu karena diri lu, ya karena apa yang lu lakukan itu. Nah, yang kedua itu, yang pertama faktor agama dan juga kesadaran karena agama juga mengajari kita untuk bersosialisasi yang baik dengan sesama manusia. Juga kesadaran akan lingkungan, kesadaran akan sosialisasi kita dengan orang lain. Dan juga yang kedua, alasan gue meninggalkan kehidupan itu adalah karena kesehatan, faktor kesehatan. Tidak ada yang sehat dari apa yang gue lakukan dulu. Mabuk, minum alkohol, dan lain-lain, nakal itu. Itu lu bayangin, dari apa yang lu minum itu, apa yang lu konsumsi, itu tidak memberikan dampak positif. Walaupun mungkin ada dampak positif ya, tapi kita lihat jangan hanya dari positifnya tapi juga negatifnya. Apakah itu positifnya lebih besar daripada mudaratnya, daripada negatifnya. Dan yang gue rasakan dan apa yang gue pelajari juga dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu dampak negatif ya lebih besar daripada dampak positifnya.
dibandingkan dengan lu menghindarinya dan lu melakukan hal-hal positif lainnya seperti workout, seperti lu belajar, seperti lu mencari nafkah, cari rezeki. Dan gue lihat dan untuk faktor keduanya, yaitu tadi kesehatan, faktor kedua kesehatan untuk tubuh juga. Dan setelah itu juga dari kesehatan itu kita juga bisa lihat, gue juga rasakan bahwa ketika gue melakukan kegiatan dunia malam itu ya, ketika gue tenggelam di dunia malam itu, lu bayangin kehidupan yang tadinya harusnya efektif, efisien, kehidupan yang harusnya sehat, di mana lu malam lu gunakan untuk istirahat, pagi sampai sore lu gunakan untuk mencari nafkah, untuk belajar, untuk mengembangkan diri lu, untuk investasi diri dan lain-lain, itu jadinya terbengkalai semua. Karena apa? Dunia malam yang gue rasakan itu benar-benar merusak waktu, time management. Jadi contohnya aja kayak gue ke klub, gue minum-minum, itu nggak cukup sampai waktu jam 11 atau jam 12, itu setidaknya sampai subuh. Nah setelah itu pasti gue seharian tidur, tidak ada kegiatan positif, tidak ada perkembangan yang gue lakukan besok harinya. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi mundur, membuat gue jadi mundur, merugikan diri gue sendiri. Yang tadinya gue harusnya bisa melakukan, gue harusnya bisa bergerak maju, jadinya gue dengan tidak melakukan apa-apa di hari selanjutnya, gue hanya tidur doang. Itu jadi hidup gue yang harusnya maju jadinya cuman jalan di tempat aja. Dan yang paling membuat gue sadar itu adalah selain untuk diri gue sendiri, gue juga melihat orang lain. Gue melihat orang lain, gue melihat orang yang berhasil, orang yang udah jauh lebih baik dari gue, sedangkan gue masih berjalan di tempat dengan melakukan hal-hal negatif, dengan melakukan hal-hal yang tidak memberikan banyak manfaat pada diri gue, melainkan memberikan banyak hal negatifnya. Dunia malam itu contohnya. Jadi gue salah satunya adalah motivasi untuk menjadi lebih baik juga, untuk bisa bersaing dengan orang lain, bahkan bisa mengalahkan, mengalahkan orang lain dalam hal positif ya, mengalahkan orang lain dalam hal positif, yaitu dengan menjadi lebih baik dari mereka. Itu salah satu motivasi gue. Kalau seorang cowok udah terjebak dalam pusaran kegelapan, kecanduan, dan nafsu, langkah pertama apa yang harus dia lakukan buat keluar dari itu semua? Satu yang kita perlukan sebagai seorang lelaki untuk menjadi lebih dewasa itu adalah kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa dunia pusaran kegelapan, kecanduan, dan nafsu, ini semuanya yang gue lihat, ini semua berputar pada satu hal, yaitu nafsu. Nafsu, kita sebagai lelaki, bukan cuma lelaki tapi juga semua ya, mau cowok cewek, kita untuk menjadi lebih dewasa itu kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus sadar, hal yang paling penting adalah kita harus sadar dengan mengontrol diri kita. Kita harus sadar bahwa nafsu itu adalah sesuatu yang positif tapi juga ada negatifnya. Nafsu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dan jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu. Kita sebagai lelaki yang kuat, sebagai lelaki yang punya masa depan, sebagai manusia yang punya masa depan, yang punya pendirian, yang terus berjuang untuk mencapai kesuksesan, jangan sampai kita dikendalikan oleh nafsu. Karena nafsu itu adalah sesuatu yang bisa merugikan apabila kita tidak bisa mengendalikannya. Salah satu contohnya adalah nafsu PMO, coli. Dampak negatif darinya adalah, itu yang gue rasakan, pribadi gue, yang gue rasakan setelah gue melakukan hal itu. PMO itu masturbasi. Setelah gue melakukannya, yang gue rasakan adalah lemas, tidak bisa melakukan kegiatan
yang seharusnya gue lakukan di hari itu. Gue tidak punya semangat untuk melakukannya. Waktu yang harusnya tadi positif gue lakukan untuk perkembangan diri gue, untuk mencapai target gue hari itu, akhirnya malah terbengkalai karena gue merasa lemas, merasa capek, dan tidak bisa mencapai target di hari itu. Itu salah satu dampak negatif ketika kita tidak bisa mengontrol nafsu kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Tapi nafsu juga ada positifnya. Contohnya makan, nafsu untuk makan, dan lain-lain. Itu yang gue rasakan terkait nafsu. Jujur gue bahkan sering juga terbengkalai, sering juga merasa rugi, sering juga kehidupan gue ini merugi hanya karena gue tidak bisa mengendalikan nafsu gue. Contohnya gue minum minuman alkohol seperti itu, dan juga ya masturbasi dan lain-lain. Itu kita semua pasti pernah melakukannya. Tapi yang harus kita sadari, hal pertama yang harus kita lakukan untuk kita keluar dari dunia itu adalah kita harus sadar bahwa yang kita dapatkan dari yang kita dapatkan dari membiarkan nafsu itu mengendalikan diri kita adalah negatif yang lebih banyak. Seperti yang gue bilang tadi, suatu saat lu pasti akan sadar. Dan jangan pernah, satu hal yang lu harus tahu kalau lu memang pengen berubah adalah dalam hidup kita pasti akan selalu belajar. Kita akan mendapatkan pelajaran dari hidup, dan pelajaran itu bisa jadi kita dapatkan dengan cara yang mudah atau dengan cara yang susah, atau dengan cara yang berat. Ada pepatah yang mengatakan you learn it the hard way or the easy way. You learn it the easy way or the hard way. Maksud dari itu adalah ketika kita memutuskan untuk berubah sekarang, ketika kita memutuskan untuk berubah sekarang sebelum nantinya kita mendapatkan dampak buruknya, itu adalah sesuatu pelajaran yang kita ambil dengan cara mudah. Contohnya gue sekarang, gue memutuskan untuk berubah, untuk meninggalkan kehidupan negatif gue di masa lalu. Itu adalah gue lakukan itu karena gue berpikir dengan otak gue, dengan akal sehat gue, bahwa jika gue terus melakukan ini, maka ke depan gue akan merasakan dampak negatif yang akan diberikan. Mungkin sekarang gue udah merasakan dampak negatif ya, tapi itu masih dalam hal kecil. Tapi jika gue tetap melakukannya dan tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan itu, maka semua negatif itu akan menumpuk dan akan menjadi sesuatu yang besar, akan memberikan dampak negatif yang nantinya akan susah kita rubah. Salah satu contohnya adalah jika lu terus-terusan minum minuman beralkohol, terus-terusan begadang, terus-terusan, ya ini gue mohon maaf ini agak vulgar, tapi gue lihat ini di kalangan generasi kita ini sesuatu yang udah hal yang bukan lagi tabu. Jadi gue bahas di sini. Seperti contohnya adalah FWB dan ONS, di mana seks bebas. Dampak negatifnya ketika lu terus melakukannya dan tidak mau bertobat meninggalkan kehidupan itu adalah seks bebas. Ini contohnya adalah lu pasti akan suatu saat lu akan mendapatkan penyakit seks itu. Seperti contohnya HIV, AIDS dan lain-lain. Ketika lu sudah mendapatkannya, itu adalah pelajaran berat. Itu bukan lagi you doesn't learn it the easy way. When you get it, ketika lu mendapatkan penyakit itu, you will learn it the hard way. Dimana lu akan susah, dimana lu akan mendapatkan banyak kerugian
dimana lu akan merasakan penyesalan yang sangat besar. Memang lu akan berubah, tapi lu akan merubah karena suatu hal yang tidak bisa lagi lu kontrol, seperti contohnya penyakit itu. Jadi saran dari gua, mulai sekarang kita harus sadar, gua juga sendiri, diri gua sendiri dan kita semua, kita harus mulai dewasa, kita harus sudah sadar apa yang baik untuk diri kita dan apa yang buruk untuk diri kita. Dan kita harus berani meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif untuk diri kita. Hal-hal yang banyak memberikan dampak negatif untuk diri kita, kita harus berani untuk meninggalkannya. Demi perkembangan diri kita sendiri, demi kesuksesan diri kita, demi masa depan kita, dan demi lingkungan kita, keluarga kita, dan lain-lain. Ceritain bro, pengalaman paling pahit lo sama cewek yang bisa jadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua, plus caranya bangkit. Lo punya Pengalaman paling pahit gue tentang cewek adalah ketika gue berhadapan dengan cewek-cewek yang menilai sesuatu itu hanya dari finansial, hanya dari penampilan, bukan dari diri dalamnya, bukan dari dalamnya, kebaikannya dan usaha kerja kerasnya. Seperti kata pepatah, don't judge book by its cover, itulah sesuatu hal yang sangat bijak. Tapi banyak yang gue rasakan, sakit yang paling gue rasakan adalah ketika gue direndahkan oleh wanita-wanita, oleh cewek-cewek yang melihat sesuatu itu hanya dari luarnya saja. Gue lihat cewek-cewek ini, ya memang gak semua cewek, tapi beberapa cewek, mereka, apalagi mereka yang ya bisa dibilang cantik, menarik, mereka dengan banyaknya cowok yang mendekati mereka akan lebih mendapatkan percaya diri yang tinggi. Dengan itu mereka gampang merendahkan orang-orang yang tidak sesuai dengan standar mereka. Itu yang gue rasakan dulu. Itu yang gue rasakan. Dan untuk lu, lebih baik untuk kita, lebih baik kita mencari kebaikan, lebih baik kita mencari rezeki, kita mencari uang, lebih baik kita investasi diri kita, lebih baik kita investasi diri kita, lebih baik kita gunakan tenaga kita untuk investasi diri kita, untuk mengejar masa depan kita, untuk mengejar kesuksesan kita, untuk mengejar akhirat. Kenapa gue bilang itu? Daripada mengejar wanita. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena tidak semua wanita itu melihat usaha lu. Tidak semua cewek melihat usaha lu. Dan juga tetapi masa depan lu, kesuksesan lu, dan kehidupan di dunia akhir lu, itu mereka objektif melihat usaha lu, apa yang lu lakukan sekarang ini. Walaupun lu mungkin merangkak, tapi walaupun lu mungkin cuman bisa merangkak, gak bisa berlari, tapi masa depan kesuksesan itu pasti akan menghampiri lu, karena mereka melihat usaha lu, kerja keras lu. Itu yang gua rasakan. Bukan cuma wanita, tapi juga penilaian orang lain, juga cara orang lain melihat lu. Itu jangan pernah lu habiskan tenaga lu hanya untuk dipandang orang lain, hanya untuk dipandang wanita, dipandang teman, dipandang siapapun itu, karena mereka tidak tahu diri lu yang sebenarnya. Mereka hanya melihat diri lu di luarnya. Sangat sedikit orang yang melihat usaha lu, kerja keras lu, mengapresiasi apa yang lu lakukan. Jadi yang gua sarankan adalah lu harus fokus pada diri lu sendiri, fokus pada masa depan lu, pada investasi diri lu, pada kesuksesan diri lu. Dengan begitu lu tidak akan ada yang bisa menghalangi diri lu. Lu tidak akan lagi down hanya karena masalah cewek, lu tidak akan lagi down hanya karena masalah penilaian orang lain. Jadi lu harus fokus pada diri lu sendiri.
Setelah itu, ketika lu berhasil mendapatkannya, ketika lu berhasil mendapatkan kesuksesan itu, masa depan lu, semua pasti akan datang. Semua pasti akan datang pada waktunya. Orang-orang yang melihat lu hanya dari luarnya pasti akan datang. Dan disitulah kebijakan lu, kewibawaan lu diuji. Cara lu menilai orang, cara lu memilih mana mereka yang pantas untuk masuk ke dalam lingkungan lu dan mana yang enggak. Jangan pernah biarkan faktor-faktor eksternal seperti contohnya cewek ataupun perkataan orang lain tentang diri lu itu menjatuhkan diri lu. Jangan pernah biarkan itu membuat lu jatuh. Jangan pernah biarkan itu membuat lu down, depresi dan lain-lain. Lu harus fokus ke diri lu sendiri, berjuang untuk jadi lebih baik. Jadikan itu motivasi untuk membuktikan pada semua orang bahwa lu bukan seperti yang mereka bilang. Lo punya rasa pede yang luar biasa bro. Mulai dari pede tampil, push up shirtless, pede sharing cerita gelap masa lalu, sampai pede ngeluarin statement berani yang mungkin gak semua orang setuju. Gimana cara mengembangkan rasa pede buat seorang cowok? Satu hal yang membuat gue percaya diri adalah pendirian gue. Gue punya pendirian bahwa ketika yang gue lakukan itu merupakan sesuatu yang positif bermanfaat untuk orang lain, ketika yang gue lakukan itu lebih besar manfaatnya daripada mudorotnya, daripada negatifnya, ketika yang gue lakukan itu tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain, ketika yang gue lakukan tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, dan hukum adat tempat gue berdiri, maka gue percaya diri. Gue berani untuk melakukannya dan untuk menyampaikan apapun itu. Maka yang gue miliki saat ini adalah pendirian. Itu salah satu yang jadi faktor yang menyebabkan gue bisa percaya diri seperti sekarang ini. Itu gue juga lihat banyak penonton gue, followers gue yang berhasil merubah diri mereka, merubah bentuk tubuh mereka, mental mereka, pola pikir mereka. Dari konten-konten gue itu juga membangkitkan rasa percaya diri gue, juga lebih mengapresiasi diri gue. Itulah caranya. Jadi saran gue, jangan pernah takut, jangan pernah segan untuk percaya diri. Karena percaya diri bukan berarti lu sombong. Percaya diri justru bisa membuat lu terhormat di mata orang lain. Karena lu berani untuk berbeda, asalkan lu tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, dan tempat lu berdiri sekarang. Lu harus percaya diri dan stay humble, respect each other, dan ya tetap berjalan tegak. Tegakkan kepala lu. Menurut lo, hal apa yang dianggap bagus sama banyak orang tapi justru bikin cowok jadi lemah? Jelasin alasannya ya bro. Menurut gue, hal-hal yang dianggap bagus oleh banyak orang tapi bisa membuat kita menjadi lemah adalah hal-hal yang dilakukan hanya untuk pengakuan dari orang lain, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, hanya ngikut-ngikut aja tanpa tahu apa yang bisa didapatkan dari kegiatan itu, dari hal itu tersebut. Banyak sekarang gue lihat di generasi kita, semakin banyak domba-domba, semakin banyak domba yang mengikuti sesuatu itu hanya karena itu terkenal, hanya karena itu terlihat keren, tanpa tahu apa dampaknya bagi diri sendiri, apa positifnya, apa negatifnya. Hal yang bagus untuk dilakukan itu adalah sesuatu yang memiliki dampak positif untuk diri kita, yang dampak positifnya lebih besar untuk diri kita, yang memberikan manfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain. Itulah adalah hal yang bagus. Sebaliknya, hal-hal yang dianggap bagus oleh banyak orang bukan berarti itu bagus untuk kita lakukan. Seperti contohnya mabuk-mabukan, terus melawan, memperlihatkan kejantanan, kehebatan dengan cara menyombongkan diri, melawan orang tua dan lain-lain.
itu bukan hal-hal yang bagus untuk dilakukan. Justru membuat kita terlihat lemah. Kita hanya menjadi bangsa yang kalau kita melakukannya, kita hanya menjadi orang-orang yang cuman mengikut-ikut aja, tanpa ada pendirian, tanpa ada value di diri kita sendiri. Kenapa kita mengikutinya? Apa yang bisa kita dapatkan dari itu? Dan banyak, gue lihat dari kita, banyak yang mentalnya adalah mental yang cuman ikut tanpa tahu apa yang bisa didapatkan dari itu, baik negatifnya ataupun positifnya. Banyak. Contohnya adalah kehidupan dunia malam itu ya, menurut gua mabuk-mabukan, main cewek. Sekarang emang itu terlihat itu menjadi tren, terlihat keren. Karena apa? Kalau gue lihat karena emang kita kiblat budaya anak muda, generasi muda kita ini sekarang ini adalah barat. Dan itu ketika influencer barat, artis-artis barat melakukan sesuatu, itu banyak orang-orang kita, banyak dari kita yang mengikutinya tanpa tahu apakah itu sejalan dengan pendirian kita, apakah itu sejalan dengan kepercayaan kita, agama kita, negara kita, dan lain-lain. Jadi ya, dengan kita mengikuti, hanya ngikut aja, cuman ngikut karena keren, ngikut karena tren, ngikut karena ya itu membuat, justru tidak membuat lu terlihat keren, justru membuat lu terlihat lemah. Karena apa? Lu nggak punya pendirian. Setiap ada perubahan, lu selalu mengikuti tanpa tahu apa dampak perubahan itu untuk diri lu sendiri. Bisa jadi itu berdampak negatif untuk diri lu. Contohnya minum-minuman alkohol, judi, main cewek, lain-lain. Bisa jadi itu berdampak negatif untuk diri lu. Tapi lu melakukannya hanya karena itu tren, hanya karena itu keren-kerenan, hanya karena itu gengsi. Karena kalau lu misalnya melakukannya, lu bisa mendapat pengakuan dari orang lain, wah lu hebat, lu berani melakukan ini, padahal lu nggak tahu apa dampaknya untuk diri lu sendiri. Itu akan membuat kita semakin lemah. Bukan hanya lemah dilihat orang lain, tapi juga lemah untuk diri kita sendiri. Kalau itu memberikan dampak negatif untuk diri kita, maka itu akan membuat diri kita menjadi semakin lemah. Lu akan tahu, kita, ya pasti lu semua tahu lah, ketika lu sudah pernah merasakannya. Balik lagi, kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil pelajaran dengan easy way or the hard way, seperti yang gue bilang tadi. Ya kalau easy way bagus, berarti lu berhasil merubah diri lu sebelum ada sesuatu yang buruk menimpa lu. Tapi kalau you learn it the hard way, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ya. Dan kita nggak tahu hard way-nya kayak gimana. Bisa jadi, contohnya aja sering balapan liar, kadang orang ada yang berhenti karena mungkin mereka merasa itu nggak bermanfaat untuk diri mereka, ya they learn it the easy way. Tapi kalau mereka berhenti tapi mereka belum berhenti nih, tapi ketika mereka mengalami kecelakaan, bahkan sampai patah kaki, patah tangan, geger otak, baru mereka berhenti, itu namanya you learn it the hard way. Dan itu adalah sesuatu yang kalau bisa dihindari. Itu dari gue, stay strong. Kenapa gue sebut orang-orang ini yang kerjaannya cuman ngikut-ngikut, kalau ada tren diikutin, kalau ada yang keren diikutin, tanpa ditelaah terlebih dahulu, tanpa dipahami terlebih dahulu apa manfaatnya untuk diri sendiri, apa negatifnya, positif negatifnya. Kalau orang-orang ini yang kerjaannya cuma ngikut-ngikut ini, kenapa gue sebut dengan sebutan domba? Itu karena kalau lu lihat domba,
kalau ada yang paling depan, domba paling depan, satu aja dia masuk ke sungai, semua yang di belakangnya pasti bakal ikut. Domba ketika pengembalanya nyuruh dia belok sana, dia pasti akan ngikut. Walaupun itu misalnya suruh domba-domba ini masuk ke tempat penyembelihan, semua domba yang di belakang pasti akan ikut. Itulah sifat domba. Jadi lu harus punya value diri lu sendiri, harus punya pendirian. Lu harus jangan biarkan diri lu dipengaruhi hanya tanpa lu tahu apa dampaknya untuk diri lu sendiri. Jangan jadi seperti domba, tapi jadilah seperti serigala yang tahu kemana arah tujuannya, yang tidak ada di sirkus, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tapi dia sendiri yang menentukan kemana tujuan dia, bukan seperti domba. Oke, semoga interview ini bisa jadi sumber inspirasi buat kita semua, bro. Cek Instagram, TikTok, dan YouTube Bro Zarif di kolom deskripsi kalau lo mau dapet inspirasi dan ilmu lebih lanjut. Salam value man, semangat bro.